Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Grace Ministry Church. Pada hari ini kita akan mengikuti satu renungan yang cukup mendalam dari suatu peristiwa yang memprihatinkan. Kita akan merenungkan dari peristiwa yang sedang terjadi akhir-akhir ini, yaitu tentang gempa bumi yang terjadi baik itu di Myanmar maupun Thailand, serta bencana alam yang lainnya yang terjadi di belahan dunia manapun, sekaligus sebagai suatu seruan untuk bertobat. Saya ambilkan renungan pada hari ini dari Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datang kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Sangat mengerikan ya. Yesus menjawab mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam." Sudah bisa bayangkan ya, tertimpa menara. "Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Sesuai dikasih Tuhan, dunia sedang tidak baik-baik saja. Setelah peristiwa kebakaran hebat di California, Los Angeles, muncul gempa dahsyat 7,7 skala Richter. Saya bayangkannya betapa hebatnya 7,7 skala Richter itu, yang mengguncangkan Myanmar dan Thailand. Dalam sekejap bumi bergetar, bangunan roboh, dan banyak orang terkejut di dalam ketakutan. Tentu saja banyak korban yang berjatuhan. Di Myanmar, korban tewas 1.700 orang, 3.400 terluka, dan 300 orang hilang. Di Thailand, 17 orang tewas dan 83 lainnya hilang. Kita renungkan baik-baik, ini sungguh menyedihkan dan membawa duka yang begitu mendalam, khususnya bagi para korban. Saya ada mendengar beberapa yang menganggap itu karena dosa-dosa mereka. Myanmar misalnya, karena menindas rakyat orang kecil dengan junta militernya. Thailand misalnya, terlalu banyak dosa karena LGBT dan kemaksiatan yang lainnya dalam industri pariwisata mereka, sehingga dihukum Tuhan. Dan banyak lagi komentar-komentar miring yang saya dengarkan. Dan saya simak baik-baik, saya perhatikan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, setiap peristiwa bencana yang menimpa siapapun, itu adalah panggilan pertobatan. Mari kita merenungkan bersama dari firman Tuhan yang baru kita baca tadi, tentang suatu musibah bencana yang menimpa orang lain yang kita anggap memang pantas untuk mendapatkan hukuman akibat dosa itu. Atau mungkin menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, atau merasa cukup lumayan baik dalam pandangan dirinya sendiri, atau mungkin karena pujian dari orang lain. Bagaimanapun juga peristiwa itu, bencana alam itu, gempa bumi yang dahsyat itu mengingatkan kita akan kerapuhan hidup manusia dan perlunya kita bertobat sekarang juga sebelum terlambat.
Bayangkan betapa hebat dan dahsyatnya gempa itu. Gedung pencakar langit rubuh rata dengan tanah. Coba bayangkan bagaimana jika di sana ada anggota keluarga kita atau menimpa diri kita sendiri saat kita sedang asyik santai berlibur di sana. Bahkan sedang berada di puncak hotel pencakar langit itu yang sedang gempa. Di dalam Lukas 13 ayat 1-5 tadi, Yesus menanggapi berita tentang bencana dengan satu pesan utama. Bukan penderitaan fisik yang harus kita fokuskan, melainkan pertobatan rohani. Gempa bumi ini menjadi peringatan ilahi bahwa dunia ini fana, dunia ini sementara. Dan setiap manusia harus siap untuk menghadap Tuhan. Bencana bisa menimpa siapa saja, kapan saja, di mana saja. Tetapi orang yang di dalam juru selamat, di dalam Kristus, tidak perlu takut, risau, cemas, atau khawatir jika bencana itu menimpa. Karena ada jaminan pasti keselamatan di dalam Kristus. Mempunyai juru selamat, pasti selamat. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi pasti. Dan ini bukan kesombongan, tetapi karena Tuhan sendiri yang menjaminnya. Sedangkan yang tidak punya, pasti binasa tanpa juru selamat. Persoalannya adalah, sudah siapkah? Perbuatan baik atau kesalahan apa yang bisa mengantar kita di surga kelak jika kita mengandalkan perbuatan baik atau kesalahan apapun. Keselamatan tidak ada di luar Kristus, dan manusia harus segera datang kepadanya sebelum pintu anugerah tertutup. Kalau sudah tertutup, semuanya akan sia-sia. Gempa bumi ini mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat. Dan kesempatan untuk percaya kepada Kristus tidak boleh disia-siakan, tidak boleh ditunda-tunda. Mana ada teguran, ajakan, undangan yang begitu lembut kepada saudara untuk datang pada Juru Selamat. Ambil keputusan sekarang juga, now, today. Atau itu semuanya akan selamat, akan terlambat pada saat kita tertimpa bencana. Tidak ada kedamaian sejati bagi jiwa manusia kecuali dalam darah dan kebenaran Kristus. Ketika bumi berguncang, hanya Kristuslah batu karang yang teguh, tempat kita berlindung dari murka yang akan datang. Mari kita tidak mengeraskan hati, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Kudus, di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Memohon ampun, bertobat dari dosa-dosa kita, dari cara hidup lama kita yang sia-sia, dan memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Dan kita siap dipakai sebagai alat bagi kemuliaannya. Kiranya gempa ini menjadi panggilan bagi banyak orang untuk berbalik kepada Tuhan sebelum hari penghakiman tiba. Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selagi Dia berkenan untuk ditemui. Panggillah Dia selagi Dia dekat. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria.